Kota Jakarta siaga, tarik rem darurat COVID-19, dan diberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar ketat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan penerapan PSBB ketat akan dimulai pada 14 September 2020 akibat dari tingkat penularan COVID-19 yang tak terkendali, hingga membuat fasilitas kesehatan terancam kolaps alias penuh. Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Ramai penerapan PSBB ketat bertambah riuh dengan kemunculan foto penampakan unik di Wisma Atlet. Dalam rekam gambar itu, lampu semua gedung yang kini menjadi rumah sakit darurat COVID-19 di DKI itu terlihat menyala. Karuan saja warganet heboh, hingga banyak yang menduga jika pasien COVID-19 meningkat, berdampak penuhnya semua ruangan di Wisma Atlet. Benarkah demikian? Sekarang saya datang sini ada lampu udah hidup semua. Ya kalau di foto zaman dahulu pas kita datang berdiri ini, anggapan kalau lampu hidup itu ada pasiennya, ya seperti itu. Mungkin namanya media sosial ya, bagaimana mereka mengemasnya, menulisnya, tetapi tidak tahu dia di sini itu seperti apa sebenarnya. Makanya akan kami klarifikasi bahwa memang tower 1 sampai tower 7 yang ada di sini, ya semua hidup lampunya dari dulu. Itu untuk pengecekan sekalian bahwa ada yang mati mungkin nanti digantikan gitu. Jadi juga biar kehidupan atau suasananya biar terang di sini. Jadi tidak horor di sini, fine-fine aja. Jadi terasa ya di apartemen kan, seperti memang kan apartemen ini kan. Jadi lampunya hidup semua, memang hidup semua. Tapi yang terisi sesungguhnya adalah tower 6 dengan tower 7. Itu pun belum penuh. Jadi anggapan-anggapan masyarakat mungkin kemarin memang kita administrasi sedikit ini karena harus ke puskesmas rujukan dulu gitu loh. Tujuannya biar proses surveillance ya, penyelidikan epidemiologinya biar jalan juga. Ya, jadi soal berita yang lagi viral soal lampu di Wisma Atlet itu semua katanya nyala ya pada malam hari. Kalau menurut saya pribadi sih harusnya nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Di mana-mana yang namanya rumah sakit biasanya memang kan kecenderungannya suasananya terang ya. Kalau misalnya nggak dihidupin gitu kan malah memberikan kesan rumah sakitnya angker nggak sih gitu. Jadi kalau menurut saya sih harusnya itu hal yang sah-sah aja, nggak perlu jadi keresahan buat masyarakat dan nggak perlu juga jadi bikin heboh gitu. Ya kalau menurut gua rumah sakit darurat Wisma Atlet itu memang harus terus terang ya. Soalnya kenapa? Kalau misalnya terang itu sebenarnya suatu kewajaran lah, suatu kewajaran dan keharusan sebuah rumah sakit yang banyak dihuni oleh orang-orang yang sakit. Itu terang itu bagus banget. Soalnya kalau misalnya rumah sakit itu gelap, rumah sakit itu cahayanya sedikit atau redup atau gimana juga itu nggak bagus juga untuk kejiwaan orang-orang yang sakit. Karena pada saat gelap itu pasti semua orang bukan hanya orang sakit, pada saat dalam keadaan gelap pasti orang-orang akan berpikir tentang kesedihan mereka, tentang derita mereka. Tapi kalau misalnya terang, mereka mungkin nggak akan sempat terpikir oleh mereka untuk berpikir sedih gitu, atau gimana gitu. Jadi memang bagus, menurut gue tuh bagus banget kalau misalnya rumah sakit jangan cuma Wisma Atlet aja, tapi rumah sakit yang lain juga gitu. Bagusnya menerapkan, kenapa? Ya supaya mereka tetap semangat untuk cepat sembuh dan tidak larut dalam kesedihan. Meski demikian, Letkol M. Arifin mengakui jika tingkat penularan COVID-19 belakangan ini memang cukup tinggi. Sekalipun menjelaskan bahwa 2 tower yang digunakan belum sepenuhnya terisi pasien terpapar corona. Namun Komandan Lapangan RSD Wisma Atlet ini mengungkapkan jika saat ini timnya sedang bersiap membuka tower 5 untuk menambah ruangan isolasi bagi pasien COVID-19. Unsur-unsur pemerintah tentunya mengambil kebijakan dan keputusan untuk memperluas atau membuka
fasilitas untuk isolasi atau minimal untuk menampung dari pasien yang confirm positif tentunya. Ya, salah satunya ini rencana pembukaan Tower 5 yang ada di Wisma Atlet ini. Keputusan Gubernur DKI menarik rem darurat COVID-19 dan menerapkan PSBB ketat pada hari Senin membuat heboh publik dan warganet. Pasalnya, PSBB ketat berdampak pada penutupan ruang publik seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, bahkan bioskop yang rencananya akan segera dibuka gagal terlaksana. DKI Jakarta menutup diri lagi. Masalah untuk bioskop sebetulnya emang sedih banget ya, karena kita udah nunggu-nunggu di bioskop buka gitu kan, ternyata kebiasaannya harus dipending lagi karena keadaannya sekarang lagi nggak memungkinkan. Mau nggak mau ya kita masih banyak kok cara untuk bisa nonton. Kita nggak boleh gegabah, nggak boleh takabur, nggak boleh nantangin sama COVID itu sendiri lah ya. Ya mau nggak mau ya kita memang harus ikutin aturan pemerintah. Kita harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak gitu. Jadi supaya penularannya ini tidak cepat seperti yang sekarang ini gitu. Karena serem juga sih, karena secara grafiknya itu persentasenya cepat banget gitu loh. Yang berbahaya kan yang OTG ini gitu, yang orang tanpa gejala tapi dia positif dan cepat menularkan kepada orang lain gitu. Itu yang amat sangat berbahaya. Jadi ya anggapan saya ya kita harus rajin cuci tangan, pakai masker dan harus bersih, jaga jarak satu sama lain, dan kita jaga imun kita supaya kita tidak tertular. Kebijaksanaan yang diambil pemerintah itu pasti udah dipertimbangkan sematang-matangnya ya, nggak mungkin asal-asalan gitu untuk selevel pemerintah. Jadi kita masyarakat sebaiknya kita patuhi, kita dukung, karena kita memang bisa jaga diri masing-masing. Tapi kan sebagian besar kita nggak tahu kalau kita kena. Senin kita harus lockdown lagi ya, rencananya seperti itu. Tentu ini di satu sisi memang demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Mungkin akan ada yang mengeluh karena aktivitasnya harus berhenti. Tapi percayalah ini untuk semuanya, untuk kebaikan. Mari kita support, mari kita dukung apapun itu keputusannya. Karena kita cuma bisa menerima aja ya, maksudnya apapun arahannya kita sebagai masyarakat dan warga yang baik support aja apapun keputusannya, karena ini untuk bersama juga. Aku pribadi sih jaga kesehatan tubuh sendiri, jaga keselamatan diri. Gak cuma dari COVID kan, banyak hal yang harus kita hindari. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetap optimis. Apapun yang terjadi kita harus yakin kita itu dalam lindungan Tuhan selama kita melakukan apa yang baik.